Halo Sobat Senyum Sehat RSGM IK Baktiwiata. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Devi yang akan memandu jalannya bincang-bincang pada hari ini. Nah, pada hari ini kita punya topik yang sangat menarik yang berhubungan dengan jaringan pendukung gigi. Nah, ini nanti kita akan fokus membahas mengenai jaringan pendukung gigi yang berhubungan dengan masalah yang umum, yaitu kegoyangan, bersama spesialisnya langsung. Dr. Herina Firmantini, spesialis perio yang akan membantu pada hari ini. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dr. Devi. Dokter, ini nanti kita punya tema yang cukup menarik, dok. Temanya ini berhubungan dengan gigi goyang jangan dicabut. Gigi goyang jangan dicabut. Nah, menurut dokter, gigi goyang jangan dicabut, kalimat ini mempunyai arti apa ya, dok? Jadi banyak kasus yang saya dapati di tempat praktek saya dan di RSGM, itu kalau pasien datang itu hampir 90% dalam keadaan kehilangan giginya, entah 1, 2, 3, bahkan ada yang semua, dok. Ini saya tanya kenapa, ternyata awalnya goyang. Dan rata-rata pasien-pasien ini menginginkan untuk giginya dicabut aja, toh masih ada gigi yang lain sebagai fungsi untuk mengunyah, untuk berbicara mungkin. Tapi lama-kelamaan giginya kok jadi banyak yang goyang dan akhirnya banyak yang hilang. Nah, setelah giginya banyak yang hilang, pasien baru merasakan sakit lambungnya, perih lambungnya, mengunyah tidak bisa halus, ngomong juga fonetiknya jadi nggak jelas, seperti itu, dok. Makanya sebaiknya kalau gigi goyang itu sebisa mungkin jangan dicabut, gitu. Oke, dok. Baik, dokter. Kemudian, dok, ini kan tiba-tiba pasien datang mesti tiba-tiba goyang gitu ya, dok. Nah, sebetulnya penyebab gigi goyang itu umumnya karena apa ya, dok? Oke, awalnya biasanya nggak disadari ya sama kita. Kalau di gigi itu selalu ditempelin oleh bakteri. Betul. Nah, bakteri itu akan selalu berkoloni. Jadi dia akan mengajak teman-temannya untuk menempel di permukaan gigi. Ditambah dengan sisa makanan yang nempel di permukaan gigi, kemudian lama-kelamaan akan menjadi keras. Nah, yang keras ini namanya karang gigi. Karang gigi ya, dok. Karang gigi itu. Karang gigi ini biasanya nggak mengganggu sih. Jadi paling pasien merasakan alah cuma kasar aja ya gigiku, mungkin nanti disikat hilang gitu. Tapi tidak semudah itu. Jadi karang gigi itu akan terus nempel. Di situ adalah rumah buat para kuman itu tadi. Nah, kuman ini juga nggak tinggal diam, dia akan masuk terus sampai ke bawah jaringan pendukung gigi yang paling bawah, yaitu tulang alveolar. Kalau tulang alveolar sudah diserang, akhirnya gigi itu goyang. Nah, gigi goyang ini kalau sudah tidak bisa bertahan lama, saking banyaknya tulang yang hilang, akhirnya dia akan tanggal, seperti itu, dok. Lah, kemudian untuk deteksi dininya, dok, kan pasien tiba-tiba taunya udah goyang, udah parah, baru ke dokter gigi kan berarti ya, dok. Nah, itu deteksi dininya untuk sobat bakta sekalian untuk mengecek masing-masing giginya itu bagaimana, dok, yang bisa dikerjakan dulu di rumah? Kalau di rumah mungkin kegoyangan derajat 1, derajat 2 yang belum terasa oleh pasien sendiri itu mungkin akan susah ya dideteksi. Jadi sebaiknya kita ini kontrol rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Minimal 6 bulan sekali atau setahun 2 kali. Jadi dokter itu bisa ngecek, nah ini ternyata butuh ditambal, ini ternyata ada karang gigi harus dibersihkan. Loh, ini kok sudah mulai goyang, harus dilakukan segera dilakukan perawatan periodontal, seperti itu, dok. Jadi sebaiknya kontrol rutin aja sih, kontrol supaya rutin ya, dok. Bener memang. Kita tahu ada kendala apa, ada persoalan apa, ada kasus apa di rongga mulut kita yang harus segera dilakukan perawatan. Betul gitu. Sekali. Nah, misal kemudian pasien memutuskan untuk ke dokter gigi, begitu ya, dok. Nah, kira-kira rencana perawatan yang bisa dikerjakan dokternya apa ya, dok? Tindakannya apa perawatan kasus kegoyangan ini? Jadi kalau kita udah ketemu gigi yang goyang, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan gigi ini di rongga mulut. Selama gigi ini prognosisnya atau
persentase kesembuhannya itu masih bagus, masih baik ya. Jadi kita lakukan pembersihan karang gigi dulu. Karang gigi semuanya harus dibersihkan sampai bersih, kemudian dilakukan splint. Nah, splint ini kata lainnya dari mengikat gigi. Jadi kita melakukan suatu pengikatan gigi supaya giginya itu tidak goyang lagi. Harapannya kalau giginya tidak goyang, untuk dilakukan perawatan jaringan pendukungnya itu kemungkinan keberhasilannya bisa tinggi. Jadi giginya bisa normal lagi. Jadi splintnya pada suatu saat nanti bisa dilepas, giginya bisa kuat lagi, seperti itu dok. Kalau menggunakan splinting itu tadi ya dok, itu apa sudah menjamin bahwa giginya itu akan tetap udah nggak goyang lagi gitu nggak dok? Nggak bisa dok. Jadi splinting itu hanya untuk sementara ya, jadi untuk alat bantu untuk mempertahankan gigi itu supaya tidak mobile, supaya tidak goyang. Harapannya apa? Kalau gigi itu tetap berada pada tempatnya dengan bantuan splinting itu, sel-sel yang akan mendukung penyembuhan jaringan pendukung gigi tadi itu bisa bekerja dengan baik di sekitar gigi. Jadi tulangnya bisa terbentuk lagi, jaringan ikatnya bisa terbentuk lagi, epitelnya bisa terbentuk lagi tanpa ada gangguan dengan gigi yang terus-menerus goyang. Jadi harapannya kalau dia sudah di splint lalu dilakukan perawatan untuk jaringan pendukung giginya, ada progres untuk kesembuhannya. Nah, giginya diharapkan bisa kuat lagi tanpa menggantungkan pada splint tadi. Jadi splintnya bisa dilepas kayak gitu. Nah, itu kalau posisinya berarti nggak menjamin ya dok, untuk jangka panjang gitu nggak bisa ya dok, splinting ini? Nggak bisa. Jadi ada banyak macamnya splint ya dok ya, yang diindikasi untuk kasus-kasus tertentu. Jadi yang mulai dari splint fiber sampai harus dibuatkan gigi tiruan yang bisa menyangga gigi-gigi lain yang masih ada yang goyang itu tadi, seperti itu dok. Oke, baik. Nah, ternyata udah diperiksa ini. Setelah diperiksa, akhirnya giginya ini nggak bisa dipertahankan. Nah, akhirnya ya dok, finalnya itu nggak bisa dipertahankan dan akhirnya dicabutlah gigi ini. Nah, kira-kira dari kondisi kegoyangan yang sampai pada akhirnya dicabut, ini efek jangka panjang yang mungkin merugikan rongga mulut ini apa sih dok? Kalau ternyata dari gigi taring ke taring misal dicabut dok, ini goyang semua, ini apa sih dok efek jangka panjangnya? Nah, itu dia tadi, seperti pasien-pasien saya yang datang tadi ya, dicabut satu, oke, cabut 2, 3, 4, lama-lama cabut jadi 1 tambah 1 cabut 1 bonus 1 gitu. Iya, harusnya kalau promo buka seperti itu ya. Enggak, tapi jadi gini, kalau gigi dicabut itu ya Dokter Devi, dia akan menyisakan suatu ruang kosong ya. Jadi ruang kosong itu gigi-gigi yang lain itu selalu berusaha mencari antagonisnya atau mencari tumpuannya. Jadi kalau ada satu ruang kosong, gigi yang depan belakangnya itu akan menggeser dan mengisi ruangan itu. Nah, akhirnya gigi yang lainnya akan terjadi space, akan terjadi gap. Nah, itu karena tidak ada dukungan antara satu sama lain, lama-kelamaan yang mendukung hanya tulang alveolarnya sama jaringan ligamennya. Nah, kalau posisinya seperti itu, gigi akan goyang karena tidak ada gigi-gigi tetangganya yang berjajar saling mendukung satu sama lain. Nah, kalau gigi sudah goyang, otomatis dong jaringan periodontalnya berarti ada yang rusak. Nah, itu akan terus berlanjut seperti itu sampai giginya hilang semua. Nah, kalau gigi hilang semua, sudah berhenti penyakit periodontitisnya sampai di situ, karena penyakit itu hanya menyerang jaringan pendukung gigi. Jadi sebaiknya kalau sudah benar-benar giginya hopeless, tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dicabut, setelah dicabut luka cabutnya sembuh, segera saja dibuatkan gigi tiruan. Seperti itu. Ngeri ya dok ya. Ngeri ya dok ya, kalau kita berpikir ternyata satu kegoyangan itu bisa jadi menimbulkan kegoyangan di tempat yang lain yang tanpa disadari ya dok. Tahu-tahu udah lepas. Yang lebih ngeri lagi kalau kelihatan kita kempot gitu padahal usia kita masih 25 sudah kayak kakek nenek. Nah, itu lebih ngeri lagi dilihat orang gitu. Betul, itu lebih ngeri lagi dok. Iya. Oke, padahal
kita itu untuk rongga mulut ini sebenarnya hal yang vital ya dok, tapi memang banyak sekali di luar sana itu masih di nomor 2 kan, bahkan di nomor 3 kan sebetulnya rongga mulut ini. Nah dok, tips dok terakhir untuk orang-orang atau mungkin sobat Bakta di sini yang sudah usia lanjut agar tetap menjaga kesehatan rongga mulutnya dan giginya itu agar tetap bisa bertahan di situ, tipsnya apa? Dan mungkin yang masih muda-muda kan juga butuh tips dok menjaga giginya. Untuk para lansia ya, sebenarnya bukan suatu hal wajar kalau giginya goyang dan lepas. Itu sebenarnya nggak boleh ya. Gigi itu harus tetap berada di rongga mulut sampai kita tua, bahkan sampai meninggal harus utuh. Betul. Ya. Kalau bisa selama itu memang. Jadi selama hayat masih dikandung badan, sebaiknya gigi juga masih dikandung mulut. Ya, jadi jangan sampai gigi itu tanggal. Yang pertama kita harus rajin gosok gigi. Ya, yang bisa kita lakukan di rumah mengurangi jumlah koloni bakteri itu hanya dengan gosok gigi. Kemudian 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur, minimal itu. Jadi jangan sampai kurang dari itu. Kemudian ada menggunakan alat bantu untuk membersihkan lidah, tongue cleaner misalkan, supaya kandidanya nggak tumbuh. Ya, kemudian ada juga alat bantu untuk membersihkan sisa makanan yang nyelip di sela-sela gigi menggunakan dental floss. Floss. Jadi jangan sampai ada bakteri, ada sisa makanan, jadi mereka berkumpul di situ dan akhirnya bisa merusak jaringan pendukung gigi. Seperti itu Dokter Devi. Dan jangan lupa setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi ya. Kontrol 6 bulan sekali ke dokter gigi untuk ngecek ya ada masalah apa di rongga mulut kita kayak gitu. Baik. Terima kasih banyak Dokter Herina atas waktunya yang sudah disempat-sempatkan ini di tengah kesibukan. Oke, baik, terima kasih Sobat Bakta untuk acara podcast pada hari ini cukup sekian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.